Di sini saya Fikri Diansyah akan menganalisa jurnal, di mana ada konten-konten yang saya bahas, yaitu terdiri dari yang pertama judul jurnal, yang kedua penulis jurnal, yang ketiga ada kata kunci, lalu ada kata latar belakang, lalu ada rangkuman jurnal, dan terakhir kesimpulan dan saran. Pertama saya akan memberitahu adalah jurnal-jurnal yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Berbasis Cloud bagi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. Studi kasus di sini mengambil tokoh-tokoh besar, di mana jurnal tersebut ditulis oleh S. Christopher MAH, yang kedua ada Tutut Wirijanto, dan yang ketiga adalah Teguh Sutanto. Kata kunci dalam pembuatan jurnal di sini memakai Sales Information System, yang kedua ada Small and Medium Enterprises, yang ketiga ada Cloud Computing. Latar belakang dalam jurnal ini ialah jumlah usaha kecil dan menengah atau UKM di Indonesia semakin meningkat. Saat ini UKM yang tersebar di Indonesia berjumlah kurang lebih 52 juta menurut Rahmat di tahun 2011. Bahkan berdasarkan data yang dimiliki Menteri Negara, Koperasi dan UKM di Indonesia menyumbang 56,5% dari PDB dan menampung 77% tenaga kerja. Kemenkop UKM juga menyampaikan bahwa sampai saat ini 99% pelaku perekonomian Indonesia berasal dari koperasi dengan jumlah 177.483 unit dan UKM yang berjumlah 52, juta unit menurut Yoga di tahun 2011. Berdasarkan data di atas, UKM memiliki pengaruh yang besar bagi perekonomian dan pemberdayaan tenaga kerja di Indonesia. Sistem informasi penjualan. Menurut Marconi di tahun 2011, sistem informasi penjualan adalah sistem informasi bisnis yang mencakup kumpulan prosedur yang melaksanakan, mencatat, mengkalkulasi, membuat dokumen, dan informasi penjualan untuk keperluan manajemen dan bagian lain yang berkepentingan, mulai dari diterimanya order penjualan sampai mencatat timbulnya tagihan atau piutang dagang. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen dari sistem informasi secara umum terdiri dari A. Pencatatan transaksi penjualan, B. Pengecekan stok barang, yang C. Kalkulasi jumlah dan harga, kemudian D. Pembuatan dan pencetakan nota penjualan, dan D. Pembuatan dokumen atau informasi penjualan untuk keperluan manajemen. Usaha kecil dan menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan yang bertujuan untuk diperniagakan secara komersial yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah dan mempunyai nilai penjualan per tahun sebesar 1 miliar atau kurang. Industri menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan perseorangan atau badan yang bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial yang mempunyai nilai penjualan per tahun lebih besar dari 1 miliar rupiah, namun kurang dari 50 miliar rupiah, menurut Sulistiastuti tahun 2004. Metode perhitungan bunga kredit flat rate. Menurut Arifin di tahun 2007, perhitungan bunga kredit sistem flat atau model constant payment mortgage adalah perhitungan bunga kredit yang menghasilkan angsuran pinjaman yang tetap dari periode ke periode. Hal ini karena bunga dihitung tetap dari pokok pinjaman awal, serta matematis dapat dihitung dengan rumus seperti pada gambar yang ada pada jurnal. Cloud computing menurut Saiku tahun 2010. Cloud computing atau komputasi awan ialah teknologi yang memanfaatkan layanan internet menggunakan pusat server yang bersifat virtual dengan tujuan pemeliharaan data dan aplikasi. National Institute of Standards and Technology atau NIST mendefinisikan 3 arsitektur komputasi awan di atas sebagai berikut. Yang pertama ada Cloud Software as a Service atau SaaS. Yang kedua ada Cloud Platform as a Service atau disingkat PaaS. Dan yang ketiga adalah ada Cloud Infrastructure as a Service atau IaaS. Rancangan sistem yang ada pada UKM terdiri dari block diagram, yang kedua ada infrastruktur sistem, yang ketiga ada use case diagram, dan yang keempat ada physical data model. Di bagian terakhir, saya akan memberitahu akan kesimpulan dan saran dari jurnal ini. Kesimpulan yang pertama adalah sistem ini dapat menghasilkan output berupa laporan tren penjualan, stok terkini, histori transaksi supplier, dan pelanggan sesuai dengan kebutuhan manajemen serta dapat diakses kapanpun dan dimanapun melalui jaringan internet. Laporan tren penjualan digunakan untuk mengetahui lifetime atau sebuah produk dan menentukan jumlah pemesanan kepada supplier pada periode berikutnya. Laporan stok terkini digunakan untuk memantau kondisi stok terkini yang dimiliki sehingga tidak terjadi kehabisan stok yang dapat merugikan toko. Laporan transaksi histori dari pelanggan dan supplier digunakan untuk mengetahui siapa yang telah melakukan banyak transaksi. Informasi tersebut diperlukan sebagai input bagi strategi marketing dalam menjaga relasi dengan pelanggan atau supplier utama. Akses yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun membantu pihak manajemen untuk mendapatkan informasi penjualan tanpa harus datang ke toko. Kesimpulan yang kedua adalah sistem ini dapat digunakan sebagai media promosi barang di jaring sosial Facebook berdasarkan data terkini. Promosi dapat dilakukan untuk masing-masing barang terlaris atau diskon terbesar. Dengan promosi melalui jaring sosial berdasarkan data terkini, toko diharapkan bisa mencakup pasar yang lebih luas. Yang terakhir adalah ada saran. Saran yang pertama ialah aplikasi mendatang sebaiknya juga membahas akuntansi dan dapat menghasilkan laporan-laporan akuntansi seperti laba rugi dan neraca. Yang kedua, ada aplikasi mendatang sebaiknya memiliki web API atau application program interfaces yang dapat diakses dari sistem eksternal dengan mekanisme keamanan tertentu sehingga dapat diintegrasikan dengan sistem informasi yang sudah ada. Yang ketiga, ada aplikasi mendatang sebaiknya dapat diintegrasikan dengan e-commerce sehingga dapat mencatat transaksi-transaksi yang terjadi di e-commerce. Dan yang saran terakhir ada aplikasi mendatang sebaiknya dapat menangani kebutuhan UKM yang memiliki multi gudang atau multi stok.
Nama saya Bagus Putranata. Sekarang saya akan menganalisa jurnal internasional. Lalu, konten-konten yang akan dibahas adalah judul jurnal, penulis jurnal, kata kunci, latar belakang, masalah dan tujuan, metodologi, hasil, serta kesimpulan. Judul jurnal, The Determinants of Capital Flight, Evidence from MENA Countries. Penulis jurnal, Neda A. Afayumi, Marwan S. Al-Zubi, Bana M. Abu Yazid. Kata kunci, Capital Flight, MENA, Panel Data, External Debt, and Inflation. Latar belakang, Capital Flight telah menjadi masalah penting sejak awal 1980-an di negara-negara berkembang. Sejumlah besar modal meninggalkan negara-negara ini selama 3 dekade terakhir. Banyak negara berkembang peduli dengan fenomena pelarian modal karena dampak yang merugikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, stabilitas makroekonomi, distribusi pendapatan, kegiatan ilegal, dan hal-hal pembangunan sosial lainnya. Dari perspektif ini, keuntungan investor akan memutuskan untuk berinvestasi di luar negeri ketika kembali disusulkan risiko di luar negeri lebih tinggi. Oleh karena itu, pelarian modal dipandang sebagai respon terhadap perubahan ke portfolio bundel individu yang timbul dari faktor-faktor seperti takut ketidakpastian, politik, dan ekonomi. Banyak sarjana percaya bahwa pinjaman eksternal, inflow jangka pendek modal, dan bantuan bahan bakar pelarian modal. Namun, yang lain berpendapat bahwa faktor-faktor seperti tingkat pertumbuhan PDB real, investasi asing langsung, perbedaan suku bunga, tingkat inflasi, nilai tukar, dan ketidakpastian juga memiliki peran. Perbedaan penekanan pada driver pelarian modal belum diselesaikan oleh penelitian empiris, karena setiap pendekatan menikmati beberapa dukungan empiris. Penelitian ini memberikan kontribusi literatur dengan menyelidiki faktor yang mempengaruhi pelarian modal di Timur Tengah dan Afrika Utara, atau MENA. Negara-negara yang termasuk adalah Yordania, Suriah, Aljazair, Maroko, Mesir, Turki, dan Tunisia selama periode 1981 sampai 2008. Masalah dan tujuan. Masalah dalam jurnal ini adalah siapa saja faktor yang mempengaruhi pelarian modal di Timur Tengah dan Afrika Utara atau MENA, yaitu Yordania, Suriah, Aljazair, Maroko, Mesir, Turki, dan Tunisia selama periode 1981 hingga 2008, serta kebijakan apa saja yang harus dilakukan pemerintah dalam rangka mengurangi pelarian modal. Metodologi. Penelitian ini menggunakan metode model regresi dengan variabel dependen, yaitu capital flight atau KF, dan independen utang eksternal atau ED, pertumbuhan PDB real atau GR, Foreign Direct Investment atau FDI, nilai tukar real efektif atau RIER, inflasi atau INF, dan perbedaan tingkat bunga atau INR. Untuk penentuan berbagai faktor penentu pelarian modal, spesifikasi model dapat diwakili oleh persamaan berikut di bawah ini. Hasil dari jurnal tersebut. Hasil mengkonfirmasi bahwa pinjaman luar negeri menyediakan bahan bakar dan atau motif pelarian modal, di mana koefisien dan perubahan utang eksternal atau ED adalah positif dan signifikan pada tingkat 1%. Dalam 4 mode, estimasi koefisien berkisar ED dari sekitar 95 sampai 98%, yang berarti bahwa sebagian besar dolar hanya dari pinjaman eksternal oleh negara-negara MENA berakhir sebagai pelarian modal. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam memastikan bahwa pinjaman luar negeri bermanfaat ekonomi mereka dan tidak bahwa dana akhirnya memperkaya beberapa individu. Beja 2007. Temuan ini pada garis di Kumana dan Boise tahun 2002. Untuk negara Afrika Sub-Sahara dan Beja tahun 2007. Untuk Indonesia, Malaysia, dan Thailand, dan Cipalkati dan Rishi 2001 untuk India. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan GDP berhubungan negatif dengan pelarian modal. Nama saya Kurnia Ahmad Hidayatullah. Saya menganalisis sebuah jurnal. Konten yang dibahas, judul jurnal, penulis jurnal, kata kunci, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Judul jurnal. Sistem Informasi Sekolah Berbasis Web Madrasah Sanawiyah Miftahul Hidayah. Penulis jurnal, Hoirul Anam Sodik. Kata kunci, Sistem Informasi Sekolah Berbasis Web. Latar belakang.
Sekolah atau madrasah harus merumuskan standar tenaga kependidikan atau standar sumber daya manusia, di mana standar tersebut harus ditingkatkan secara terus-menerus dari waktu ke waktu, sehingga standar tersebut berkembang secara berkelanjutan. Semakin tinggi standar sumber daya yang ditetapkan, semakin bermutu kondisi pendidik atau guru dan tenaga penunjangnya. Sumber daya manusia di sebuah sekolah atau madrasah adalah terdiri dari guru dan tenaga penunjangnya. Guru adalah komponen sumber daya utama yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas pokok dan fungsi mengakuisisi, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pelayanan atau pengabdian kepada masyarakat. Sebuah sekolah atau madrasah harus memiliki sistem pengelolaan mutu sumber daya yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan. Rumusan masalah. Semakin ketatnya persaingan di bidang pendidikan, baik dari segi tenaga pendidik dan peserta pendidik, tentang bagaimana madrasah atau sekolah dapat memberikan pelayanan dan fasilitas serta menjadikan peserta didik sebagai siswa yang siap menghadapi masa depan dengan kemampuan intelektual yang memadai dan berakhlak mulia tentunya. Tujuan penulisan. 1. Memberikan kepuasan atau kepercayaan orang tua siswa dan siswa untuk menuntut ilmu di madrasah. 2. Meningkatkan kualitas dengan menambah fasilitas untuk siswa dalam bidang kesiswaan. 3. Memberi pelayanan kepada siswa agar bisa up to date dalam sekolah atau madrasah. Metode penelitian. 1. Interview pada madrasah serta orang-orang yang ahli di bidang pendidikan. 2. Evaluasi, menilai dan mencari kesimpulan dengan apa yang dievaluasi di madrasah. 3. Pengetahuan, baik dalam ilmu kependidikan maupun manajemen. 4. Pembelajaran, perkuliahan, maupun seminar. Tinjauan pustaka. 1. Pengertian sistem. 2. Pengertian informasi. 3. Pengertian sistem informasi. 4. Penggunaan sistem informasi pada madrasah. 5. Perubahan sistem informasi siswa kepada madrasah. 6. Analisis kebutuhan fungsional. Kesimpulan dan saran. Sebuah rancangan pada sebuah sekolah yang mengacu pada pengembangan sistem informasi sekolah memiliki peran yang sangat penting. Dengan terbentuknya sistem ini, madrasah semakin mudah untuk menginformasikan segala sesuatu dari sekolahan kepada siswa dan para guru semakin mudah dan ekonomis dan sangat kompleks. Hasil rancangan tersebut juga dapat diterapkan pada sekolah-sekolah lainnya dan pada organisasi lain yang memerlukan sistem tersebut. Selanjutnya, konten yang dibahas: judul jurnal, penulis jurnal, latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, kegunaan penelitian, batas masalah, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan dan saran. Judul jurnal: Sistem Informasi pada Apotek Media Farma Karangampel. Penulis jurnal: Haryanto. Latar belakang: Apotek Media Farma Karangampel pada sistem informasi yang sedang berjalan, proses pencatatan data-data transaksi penjualan maupun pembelian masih ditulis dalam nota-nota dan buku-buku penjualan atau pembelian. Adanya pencatatan dan penyimpanan data transaksi dalam bentuk arsip menyebabkan kesulitan bagi karyawan dalam pencarian data-data transaksi, terutama pada saat data atau dokumen transaksi semakin banyak. Rumusan masalah. 1. Bagaimana sistem informasi apotek yang sedang berjalan di Apotek Media Farma Karangampel. 2. Bagaimana perancangan sistem informasi apotek di Apotek Media Farma Karangampel. Maksud dan tujuan. 1. Untuk mengetahui sistem informasi apotek yang sedang berjalan di Apotek Media Farma Karangampel. 2. Untuk merancang sistem informasi apotek di Apotek Media Farma Karangampel. Kegunaan penelitian. 1. Bagi pimpinan apotek dapat mengembangkan sistem informasi apotek yang sedang berjalan menjadi sistem informasi apotek berbasis komputer yang terintegrasi, sehingga diharapkan dapat menyajikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan, dan dapat mendukung kinerja pimpinan dalam pembuatan keputusan. 2. Bagi karyawan di bagian transaksi penjualan, pembelian, dan persediaan obat, sistem informasi apotek ini diharapkan dapat mendukung meningkatkan efektivitas kerja karyawan. 3. Bagi pengembangan ilmu, dapat memperluas khasanah dalam pembangunan sistem informasi apotek. Batas masalah. 1. Sistem informasi apotek yang dibangun meliputi bagian transaksi, penjualan, pembelian, dan persediaan obat. 2. Transaksi penjualan yang dibahas hanya penjualan tunai. 3. Transaksi pembelian yang dimaksud pembelian berupa tunai maupun kredit. Pembayaran pembelian kredit hanya satu kali pada saat jatuh tempo. 4. Sistem tidak mencakup retur penjualan maupun retur pembelian. Metode pengumpulan data. 1. Sumber data primer. Data yang berasal dari sumber data primer diperoleh dengan menggunakan dua cara, yaitu observasi dan wawancara. Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap gejala atau peristiwa yang terjadi objek penelitian. 2. Wawancara. Wawancara adalah
teknik pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. 2. Sumber data sekunder. Adapun data yang berasal dari sumber data sekunder diperoleh dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Dokumen yang dikumpulkan seperti nota penjualan, faktur pembelian, surat pesanan resep, salinan resep, dan buku penjualan. Hasil penelitian. Analisis sistem yang sedang berjalan pada tahap ini dilakukan kegiatan analisis, yaitu analisis dokumen dan analisis prosedur yang sedang berjalan. Analisis dokumen. Analisis dokumen merupakan kegiatan menganalisis seluruh dokumen dasar yang digunakan dan mengalir pada sebuah sistem informasi yang sedang berjalan. Adapun jenis-jenis dokumen yang digunakan pada sistem informasi apotek Media Farma yang sedang berjalan yaitu resep, nota penjualan dan resep, kartu stok, buku harian penjualan, buku kas masuk dan kas keluar. Analisis prosedural yang sedang berjalan. Pada tahap ini, prosedur yang dianalisis antara lain prosedur transaksi penjualan dan resep, prosedur transaksi penjualan dengan resep, prosedur pembelian obat, prosedur pembayaran tagihan. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem informasi yang sedang berjalan, diketahui bahwa sistem yang ada sekarang memiliki berbagai permasalahan seperti pencarian data transaksi, pembuatan laporan penjualan atau pembelian, dan persediaan obat membutuhkan waktu yang relatif lama serta laporan yang dihasilkan tidak akurat. 2. Melalui perancangan sistem informasi apotek dengan perancangan sistem yang terintegrasi dan perancangan database yang mengikuti konsep normalisasi diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di apotek Media Farma Karangampel. Saran. Pada aplikasi ini, sistem informasi ini masih dapat kelemahan-kelemahan. Oleh sebab itu, ada beberapa saran yang hendak disampaikan, antara lain 1. Pada sistem ini tidak mencakup reader pembelian maupun penjualan, maka jika ada pengembangan selanjutnya, diharapkan untuk membahas juga mengenai reader pembelian dan penjualan. 2. Pada transaksi penjualan dengan resep, satu penjualan hanya berlaku untuk satu resep. Maka jika ada pengembangan selanjutnya, diharapkan dalam satu transaksi penjualan dapat menangani lebih. Kembali lagi dengan saya Fikri Ardiansyah yang akan kembali menganalisa jurnal. Di mana konten yang dibahas masih sedikit sama, tapi ada beberapa yang tidak saya bahas. Yang pertama ada judul jurnal, yang kedua ada penulis jurnal, yang ketiga ada kata kunci, yang keempat latar belakang, yang kelima rangkuman jurnal, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Untuk judul jurnal kali ini memiliki judul Sistem Informasi Berbasis Web untuk membantu kegiatan Tracer Study Program Diploma Institut Pertanian Bogor. Di mana jurnal ini ditulis oleh Sofianti Indriasari Eskom. Kata kunci dalam jurnal ini ada 3, yaitu Information System, Tracer Study, dan Website Facility. Latar belakang jurnal ini ialah pada aspek relevansi, perguruan tinggi dituntut mampu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing dan siap berkiprah dalam pembangunan. Seberapa besar dan sejauh mana lulusan perguruan tinggi mampu berkiprah dalam pembangunan? Hampir semua perguruan tinggi telah berupaya melakukan penelusuran terhadap lulusannya atau tracer study. Dalam hasil yang diperoleh, sebagian besar belum memuaskan. Padahal hasil dari tracer study tersebut sangat dibutuhkan oleh setiap perguruan tinggi untuk mengetahui keberhasilan proses pendidikan yang telah dilakukan terhadap anak didiknya. Bahkan dalam program hibah kompetisi maupun akreditasi selalu mempersyaratkan adanya data hasil tracer study tersebut melalui parameter masa tunggu lulusan, presentasi lulusan yang sudah bekerja, dan penghasilan pertama yang diperoleh. Selanjutnya ada rangkuman jurnal, di mana metode penelitian tersebut menggunakan metode perkembangan perangkat lunak model prototype. Menurut Pressman tahun 2005 menyatakan bahwa seringkali seorang pelanggan mendefinisikan serangkaian sasaran umum bagi perangkat lunak, tetapi tidak mengidentifikasi kebutuhan input, pemrosesan, ataupun output detail. Dalam situasi seperti ini, salah satu model yang cocok digunakan adalah model prototype atau prototyping paradigm. Tahapan dalam model prototype dapat dilihat pada gambar 1 yang ada pada jurnal ini. Hasil dan pembahasan. Tahapan penelitian sistem informasi berbasis web untuk membantu kegiatan tracer study program Diploma Institut Pertanian Bogor dilakukan sesuai dengan metode perkembangan perangkat lunak pada prototipe yang tercantum dalam Pressman tahun 2005. Berikut adalah tahapan-tahapan yang telah dilakukan dalam tracer study. Yang pertama adalah mendengarkan pelanggan, yang kedua membangun dan memperbaiki prototipe, dan yang ketiga pelanggan menguji coba prototipe. Untuk kesimpulan dan saran, hasil kegiatan penelitian ini adalah telah dibuat sistem informasi tracer study program diploma IPB yang dapat membantu kegiatan pengumpulan data alumni dan pengumpulan data kepuasan pengguna. Sistem informasi tracer study program diploma IPB memiliki fasilitas menampilkan laporan sehingga mempermudah dalam memperoleh informasi tentang alumni dan kepuasan pengguna.
Informasi yang disajikan berupa tabel dan grafik. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi fasilitas pencarian data alumni yang berfungsi untuk mempermudah pengguna mengetahui apakah alumni yang bersangkutan sudah turut serta dalam kegiatan fresher study. Untuk saran pada jurnal ini, sistem informasi tracer study program diploma IPB diharapkan dapat terus dipantau kinerja dan penggunaannya untuk mengetahui efektivitas kegiatan pendataan alumni dan kepuasan pengguna. Selain itu, perlu dilakukan kerjasama dengan pihak akademik dalam pelaksanaannya, yaitu melalui mekanisme legalisir. Legalisir diharapkan akan diproses setelah alumni yang bersangkutan telah berpartisipasi dalam kegiatan pendataan alumni serta telah membantu kegiatan pendataan kepuasan pengguna lulusan program diploma melalui sistem informasi tracer study program diploma IPB. Sekian analisa dari saya. Terima kasih.